Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 19 bagian kedua. Maka sesungguhnya telah datanglah kepada kamu pembawa berita kesukaan dan ancaman itu. Sekarang Rasul itu telah datang. Sebab itu kamu tidak ada alasan lagi buat membela diri jika tuntunan Allah datang. Apatah lagi di dalam kitab-kitab suci kamu sendiri, kedatangannya itu telah diisyaratkan oleh Allah dalam wahyu yang disampaikan kepada Musa dan Isa. Itulah Muhammad SAW yang dalam Taurat disebutkan seorang nabi dari kalangan saudaramu, dan oleh Isa disebutkan Ruhul Haq, ruh kebenaran, yang dalam bahasa Yunani kuno disebut Perslit atau Perislit. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Ayat ini ditutup oleh Allah dengan menyebut kekuasaannya yang tidak terbatas. Gunanya ialah untuk menolak bantahan orang Yahudi yang selama ini tidak mau percaya kalau ada seorang nabi yang bukan dari Bani Israel. Setengah mereka waktu itu memang mengakui bahwa dalam Taurat memang ada nubuat bahwa nabi akhir zaman akan datang menggenapkan isi Taurat dan Injil. Tetapi mereka tidak dapat menerima kalau nabi itu bukan dari keturunan Bani Israel. Sekarang Nabi Muhammad datang, ternyata bahwa dari keturunan Bani Ismail atau Arab, bukan Yahudi. Sebab itu mereka tidak mau percaya. Maka datanglah ujung ayat mengatakan bagi Allah adalah kekuasaan mutlak buat membangkitkan pula seorang Rasul dari yang bukan Bani Israel. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam Dalailul Nubuwah. Mereka terima dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, pada suatu hari Rasulullah SAW mengajak orang-orang Yahudi yang duduk dalam majelis beliau supaya masuk Islam saja. Beliau terangkan betapa besar keuntungan jiwa yang akan mereka peroleh di dunia ini dan surga di akhirat jika mereka sambut seruan itu. Dan beliau terangkan pula bahaya yang menimpa diri mereka jika mereka menolak. Tetapi mereka masih tetap berkeras menolak dengan tidak dapat mengemukakan alasan yang jitu. Di dalam majelis itu ada hadir 3 orang sahabat Ansor penduduk Madinah, yaitu Muaz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah, dan Uqbah bin Wahab. Maka berkatalah mereka kepada pemuka-pemuka Yahudi itu, "Wahai saudara-saudara kami orang Yahudi, takwalah kamu sekalian kepada Allah dan insafilah kebenaran. Sesungguhnya kamu sendiri telah tahu bahwa beliau memang Rasulullah. Tidakkah saudara-saudaraku ingat bahwa dahulu saudara-saudaraku selalu mengatakan kepada kami bahwa seorang Rasul akan datang, lalu saudara-saudara tunjukkan tanda-tandanya dengan beralasan kepada kitab saudara-saudara sendiri, dan telah saudara-saudara katakan sifat-sifatnya." Lalu menjawab Rafi bin Harmalah dan Wahab bin Yahuza, "Kami tidak pernah mengatakan itu kepada kamu. Sesudah Musa tak ada nabi lagi, dan tidak akan diutus lagi sesudah pembawa berita kesukaan dan ancaman." Artinya mereka memungkiri perkataan yang pernah mereka ucapkan kepada orang-orang Arab Madinah itu. Padahal salah satu sebab penting orang-orang Arab Madinah itu menerima Islam ialah karena telah banyak kali menerima berita itu dari mereka, orang Yahudi. Artinya mudah saja mereka memungkirinya. Berkata Ibnu Abbas, di saat mereka memungkiri perkataan mereka itulah ayat ini turun sebagai sanggahan atas keengganan
dan kemungkiran mereka.